Mas Toto. Berkata Mas Toto. Dan kami hukum karena perkataan mereka. Mereka kembali ke siapa Mas Toto? Hah? Ahli kitab spesifik lagi Yahudi itu. Lanjut. Inna sungguh kami telah membunuh Al-Masih Isa dan Maryam, Isa putra Maryam. Al-Masih, kenapa Nabi Isa itu dikasih sifat Al-Masih? Al-Masih itu diantara maknanya banyak berjalan Mas Toto. Banyak apa? Berkelana. Nabi Isa itu banyak melakukan pengembaraan atau berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu dinamakan Al-Masih atau dari kata masaha. Masaha itu musab. Jadi Nabi Isa itu diberikan Allah mukjizat pandai ngobatin orang. Jadi kayak dokter kan kayak itu. Orang buta dari lahir diusap langsung bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Jadi kata Al-Masih itu mempunyai makna satu. Nabi Isa suka berkelana. Berkelananya apa? Musab. Musab itu maknanya adalah ngobatin orang gitu Mas Toto. Ya, lanjut. Rasul utusan Allah. Baik, ini kemarin saya pelajari tafsirnya Pak Del. Jadi sungguh kami telah membunuh Al-Masih Isa Maryam, Al-Masih putra Maryam yang menjadi Rasul Allah. Ini meledek. Ungkapan Rasul Allah itu ungkapan meledek. Meledeknya siapa? Ahli kitab. Tuh, wahai Rasulullah aja aku bunuh kan kayak gitu ya kan. Itu ungkapan melecehkan dari ahli kitab Yahudi. Itu kenapa kok ada Rasulullah? Jadi ungkapannya itu ternyata menghinakan Nabi Isa alaihis, ya dilecehkan. Jadi yang dianggap Rasul telah kami bunuh. Waduh, itu pokoknya Yahudi luar biasa lah Mas Toto ya. Jangan besanan sama orang Yahudi Mas Toto ya kan, jangan besanan. Lanjut. Wama, dan padahal tidak kotaluhu, mereka membunuhnya. Wama, dan tidak pula salamuhu, mereka menyalibnya. Walakin, dan akan tetapi subbiha, wajah yang dibunuh diserupakan lahu bagi mereka. Oh, jadi yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan, yang mirip wajahnya dengan Nabi Isa. Yang masyhur menurut ulama ahli tafsir adalah Yudas Iskariot. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir jelaskan demikian. Lanjut. Dan sungguh orang-orang yang ikhtalafu, mereka berselisih fihi tentangnya pembunuhan Isa. Lafi benar-benar dalam saking keraguan minhu terhadapnya. Jadi yang tadi saya baca itu kurun 2-3 itu ikhtilafun syadidah, ada pertentangan yang hebat. Ini Nabi Isa ini sebenarnya statusnya Tuhan, anak Tuhan atau apa? Itu terjadi pertentangan. Ya, karena lanjut. Malahum, tidak ada bagi mereka bihi tentangnya min ilmi, dari pengetahuan. Tuh, tidak ada dasar pengetahuan ilmu. Nah kalau sudah nggak ada pijakan ilmiahnya, terus diyakininya juga bingung. Perdebatan kristologi itu mumet mulai dari zaman dulu, saya nyimak aja mumet itu. Dan masa merumuskan konsep ketuhanan sampai sekolah di Australia S3 aja. Padahal pikir-pikir penjelasan dokter kristologi itu seperti apa, saya mati bulat terus Pak Aris. Itu ternyata nyari dokternya adalah untuk mencari pembenaran, bukan muter-muter aja. Sesuatu yang benar itu kan gamblang, enak untuk dijelaskan, muter-muter terus kayak lah betapa banyak kohorditan itu santai aja kalau berdebat. Ini kita tahun sekian, Injil tahun sekian kan kayak gitu, akhirnya pendetanya cuma kayak gini, mikir kayak gitu ya kan. Jadi ternyata S3 di Roma itu adalah untuk mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Ya akhirnya ya mumet lah, kebenarannya aja tanpa dasar ilmu. Ulangi Mas Toto. Malahum, tidak ada bagi mereka bihi tentangnya min ilmi, dari pengetahuan, illa tiba langsung, kecuali hanya mengikuti adzanni, prasangka. Tuh, jadi status Nabi Isa itu dibangun di atas dugaan, keraguan. Lanjut. Wama, dan tidak kotamu, mereka membunuh Isa yakinan, dengan yakin. Jadi ya rapuh sekali konsep akidahnya, konsep keyakinan Trinitas itu sangat rapuh karena tidak dibangun dengan dasar keyakinan yang jelas. Ayat satu lagi ini, barrafa'allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Barrafa'allahu, tetapi Allah telah mengangkatnya Isa ilaih, kepadanya. Jadi Nabi Isa itu tidak dibunuh tapi diangkat ke langit oleh Allah. Lanjut. Bahkan Allah
azizan, maha perkasa, hakim, maha bijaksana. Tuh, jadi ngangkat ke langit itu kalau nggak perkasa bisa apa nggak Mas Toto? Nggak bisa. Maka ayatnya di sini ada sifat Allah maha perkasa, ngangkat ke langit Mas Toto. Oh itu kalau nggak punya kekuatan nggak bisa. Hakiman, Allah maha bijaksana. Nah, ada hikmah di balik Nabi Isa diangkat. Ayat terakhir, ayat 159. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Wa min ahlil kitabi, dan tidak ada seorang pun dari ahli kitab illa kecuali layu minanna, sungguh dia akan beriman bihi kepadanya Isa sebelum sebelum mauti kematiannya, wa yauma, dan pada hari al-qiyamah yakun Isa menjadi alaihim terhadap perbuatan mereka syahidan, sebagai saksi. Oh, jadi menjelang hari kiamat nanti Nabi Isa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis-hadis sahih untuk menghadapi Dajjal selama 40. Dalam 40 itu maknanya dalam hadis itu bisa 40 hari, 40 minggu, 40 bulan, 40. Pokoknya maknanya seperti itu, pokoknya 40 untuk menghadapi membunuh dan Dajjal, untuk memproklamirkan bahwa aku diturunkan oleh Allah untuk yuksir solib, memecahkan salib-salib, terus mengharamkan yang babi-babi kan kayak gitu. Itu besok kisahnya demikian. Ini tertulis di dalam Al-Quran. Nah, kelanjutannya ya besok lagi ya Pak Haji Jenderal ya. Nah, ini setidaknya memberikan kemantapan bagi kita. Konsep trinitas itu dibangun bukan atas dasar ilmu pengetahuan, namun hanya dugaan. Kalau dugaan yang mulai dari dulu sampai sekarang pakemnya nggak ketemu Mas Soto. Konsepnya berubah. Mudah-mudahan dengan kita membaca ayat-ayat tentang Nabi Isa, iman kita semakin dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kekurangan, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.